Halo halo halo, welcome back again Sobat Fokuser di channel kesayangan kita Fokusin Bola. Nah, seperti biasa hari ini Mister Fokus mau ngasih tahu tentang berita bola hari ini. Nah, sebelum kita mulai, untuk Sobat Fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Chelsea siap untuk mengajukan tawaran sebesar 130 juta pound sterling untuk striker Borussia Dortmund Norwegia Erling Braut Haaland yang berumur 22 tahun. Setelah pemilik Roman Abramovich memberikan restu untuk melanjutkan apa yang akan menjadi kesepakatan rekor klub. Pemegang Liga Champions telah membahas beberapa opsi pemain plus uang dengan Borussia Dortmund saat mereka melanjutkan rencana untuk memikat pemain berusia 20 tahun itu. Dia mencetak 41 gol dalam 41 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 10 dalam 8 penampilan Liga Champions. Keinginan Chelsea untuk pencetak gol yang produktif datang hanya setahun setelah mereka menandatangani Werner dengan nilai 45 juta pound sterling musim panas lalu. Werner hanya mencetak 12 gol dalam 52 penampilan, meski hanya 6 golnya yang tercipta di Premier League. Kalau ini beneran kejadian, pembelian Haaland juga akan memecahkan rekor pemain termahal di Liga Inggris nih. Oke guys, di berita kedua, Inter Milan menuntut setidaknya 102,5 juta pound sterling dari Chelsea untuk striker Belgia Romelu Lukaku jika The Blues tidak dapat mengontrak Haaland. Pemegang Liga Champions berada di pasar untuk striker baru dan telah mengidentifikasi Erling Haaland sebagai target utama mereka. Namun, Borussia Dortmund bersikeras bahwa Haaland akan tetap bersama mereka setidaknya untuk 1 musim lagi. Sementara, Chelsea harus membayar sekitar 160 juta pound sterling untuk mengontrak pemain internasional Norwegia musim panas ini. Lukaku juga masuk dalam daftar pendek Chelsea, dan klub berharap kesepakatan untuk pemain internasional Belgia itu akan lebih layak mengingat kebutuhan Inter untuk menyimbangkan keuangan mereka sebelum jendela transfer berakhir. Nah, kalau kalian, mending Haaland atau Lukaku nih guys. Oke, di berita ketiga, City telah mencapai kesepakatan dengan Jack Grealish dan siap untuk menawarkan Aston Villa sebesar 90 juta pound sterling untuk pemain sayap Inggris itu. Itu adalah rintangan signifikan untuk menyelesaikan transfer, tetapi masih ada beberapa cara sebelum kesepakatan total dibuat. Grealish tidak akan memaksakan masalah di Villa. Sumber menjelaskan karena hubungannya dengan klub masa kecilnya. Raksasa Midlands belum sepenuhnya putus asa untuk mempertahankan Grealish dan menawarinya kontrak double your money. Namun ambisi dan keinginan City untuk menjadikannya sebagai pemain kunci di tim asuhannya Pep Guardiola bisa saja tergoyahkan. Kapten Villa menandatangani kontrak 5 tahun baru September lalu yang berlangsung hingga musim panas 2025. Wah, pembelian ini juga lebih mahal dari Paul Pogba kemarin nih guys. Gila juga nih, City mau beli Kane sama Grealish sekaligus. Oke, di berita selanjutnya, dilansir dari Manchester Evening News, City mengatakan laporan bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan 160 juta pound sterling untuk striker Tottenham Harry Kane adalah omong kosong. Laporan muncul semalam bahwa City telah menyetujui kesepakatan 160 juta pound sterling dengan Spurs setelah ketua klub London Daniel Levy melakukan putar balik dan menyetujui permintaan Kane untuk pindah. Berita itu dikatakan telah menjadi topik pembicaraan besar di pernikahan akhir pekan lalu dari saudara laki-laki Kane dan agen Charlie. 2 hari setelah Levy dikatakan telah melakukan putar balik setelah awalnya menyatakan Kane tidak akan dijual musim panas ini. Pemain tetap menjadi target City, tapi Tottenham hari ini menegaskan kembali pendirian mereka bahwa mereka tidak ingin menjual pemain berusia 27 tahun itu. Wah, sulit juga ya nih situasinya. Oke, di berita selanjutnya, Arsenal tidak akan menawarkan kontrak baru kepada striker Prancis berusia 30 tahun Alexander Lacazette dan mengundang tawaran sekitar 15 juta pound sterling untuk mantan penandatanganan rekor mereka untuk membantu mendanai kepindahan pemain depan Chelsea dan Inggris yang berusia 23 tahun, Tammy Abraham. Klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tinggal sang striker setelah sebelumnya panik untuk menyerahkan kenaikan gaji yang besar kepada Mesut Ozil dan Pierre-Emerick Aubameyang. Sekarang mereka mencoba untuk menemukan pembeli yang bersedia membayar sekitar 15 juta pound sterling serta gaji besar Lacazette. Wah, Arsenal kayaknya mau cuci gudang nih ya. Oke, di berita selanjutnya, gelandang Rennes Prancis Eduardo Camavinga lebih memilih untuk pindah ke Spanyol setelah pembicaraan antara MU dan perwakilan pemain berusia 18 tahun itu digambarkan sebagai tidak menggembirakan. United telah mengadakan diskusi dengan perwakilan Camavinga yang digambarkan sebagai tidak menggembirakan karena preferensi pemain berusia 18 tahun itu adalah pindah ke La Liga. Camavinga telah banyak dikaitkan dengan Real Madrid tahun ini dan Rennes ingin menjual pemain internasional Prancis itu sebelum jendela transfer ditutup, karena Camavinga telah memasuki tahun terakhir di kontraknya.
Oke, di berita selanjutnya, Barcelona percaya bahwa jika penyerang Portugal Cristiano Ronaldo meninggalkan Juventus musim panas ini, dan klub Italia itu akan bersedia meminjam penyerang Perancis Anthony Griezmann dengan opsi untuk membeli pemain berusia 30 tahun itu. Dengan kontrak hingga 2022, Cristiano Ronaldo telah ditempatkan di orbit PSG dalam beberapa hari terakhir. Klub Perancis dengan masa depan Kylian Mbappe di udara tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan pemain Portugal itu. Jika ingin menyingkirkan kartunya, Juventus akan memiliki kapasitas ekonomi untuk melakukan operasi dan memperkuat lini ofensifnya. Dalam skenario inilah Griezmann akan masuk, yang kelangsungannya di Barca juga tidak diketahui. Oke guys, hot news pada hari ini, Jadon Sancho resmi diperkenalkan sebagai pemain Manchester United. Jadon Sancho yang sempat dirumorkan meminta Cavani untuk memakai nomor 7, akhirnya menggunakan nomor 25. Pada musim 2020-2021 lalu, Jadon Sancho berhasil mencetak 16 gol dan 20 assist dari 38 pertandingannya bersama Borussia Dortmund. MU membeli Jadon Sancho dari Borussia Dortmund seharga 85 juta euro atau kalau kita rupiahkan sebesar 1,45 triliun. Mahal banget cuy. Pemain berusia 21 tahun itu akan dikontrak hingga Juni 2026 dengan opsi 1 tahun perpanjangan. Saya akan selalu berterima kasih kepada Dortmund karena memberi saya kesempatan untuk bermain sepak bola tim utama. Meskipun saya selalu tahu bahwa saya akan kembali ke Inggris suatu hari nanti. Kesempatan untuk bergabung dengan MU adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan saya tidak sabar untuk tampil di Liga Premier ini. Ini adalah skuad yang muda dan menarik dan saya tahu bersama-sama kami dapat berkembang menjadi sesuatu yang istimewa untuk membawa kesuksesan yang pantas didapatkan oleh para penggemar. Saya menantikan untuk bekerja dengan manajer dan tim pelatihnya untuk lebih mengembangkan permainan saya. Strip Jadon Sancho. Nah, gimana nih guys? Kalau Mr. Focus sih udah gak sabar ngeliat penampilan dari Jadon Sancho saat memakai kostum The Red Devils. Oke, di berita terakhir, Heung-min Son resmi memperpanjang kontrak 4 tahun dengan Tottenham Hotspur hingga 2025. Heung-min Son telah mencetak 107 gol dalam 208 penampilan di semua kompetisi sejak bergabung bersama Tottenham dari Bayer Leverkusen pada Agustus 2015. Heung-min Son berkata bahwa sudah merupakan suatu kehormatan besar untuk bermain di sini selama 6 tahun. Klub telah menunjukkan kepada saya rasa hormat yang sangat besar dan jelas saya sangat senang berada di sini. Son adalah favorit para penggemar dan dia masuk dalam PFA Team of the Season bersama Kapten Inggris Harry Kane dalam kampanye 2020-2021 yang membuat Spurs finish ke-7 di Liga. Tottenham akan bersaing di Liga Konferensi Eropa pada musim mendatang di bawah pelatih baru yaitu adalah Nuno Espirito Santo yang ditunjuk sebagai penerus permanen Jose Mourinho dengan kontrak 2 tahun bulan lalu. Oke guys, sekian aja ya beritaan bola hari ini. Mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritaan hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fokusin Bola dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri, see you and bye bye.